Semarang yang telah meluangkan waktunya membagi ilmu kepada peserta PBDS dan adik-adik koas di Universitas FKUSU. Hari libur nih kan, ya meluangkan waktu dan membagi dua. Insya Allah pahala yang cukup besar bisa diterima. Sekalian setidaknya ya ini dengan keadaan COVID ini ya untungnya seperti ini jadinya, jadi kita bisa ada kuliah tamu, dosennya nggak harus datang ya kan, jadi alhamdulillah juga dengan melalui Zoom. Ya, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya nanti dipimpin oleh Dr. Asrul. Pada Dr. Asrul, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, baik pada bicara tamu kita maupun para adik-adik PPDS dan mahasiswa. Kesempatan yang baik ini kita bisa menghadirkan Dr. Abdul Muhni Rozi, SPB KBD, yang mana akan membicarakan tentang bariatric surgery. Saya kira ini merupakan satu wacana pengembangan pemikiran pada PPDS mungkin ya, dan juga pada adik mahasiswa. Apa sih bariatric surgery itu? Tentunya nanti lebih detail akan disampaikan oleh pembicara tamu kita, Dr. Abdul Muhni Rozi, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Untuk bersingkat waktu, kita persilakan kepada Dr. Rozi, Dr. Abdul Muhni Rozi, SPB KBD, untuk menyampaikan topik pada hari ini tentang bariatric surgery. Kepada dokter, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asrul, senior kami, Dr. Adi Muradi, teman perjuangan seperjuangan, dan sahabat-sahabat semuanya di residen dan koas ya. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatan yang diberikannya. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Baik, izinkan saya untuk share screen karena materinya ada materi, ada video, ada macam-macam, jadi saya kira waktunya cukup lah untuk kita sharing. Saya diberi waktu sampai jam berapa nih Dr. Asrul? Sepuasnya, dok. Baik, ya, baik. Minimal 1 jam inilah minimal. Baik, baik. Insya Allah nanti kita akan banyak diskusi ya karena silakan, karena nanti akan jadi wacana baru sehingga kita akan banyak diskusi. Baik, saya akan share screen. Admin, ya. Baik, sudah terlihat ya? Sudah. Terlihat, sudah. Baik, jadi mungkin di sini bariatric surgery Recording in progress. Pembedahan bariatrik atau pembedahan dalam penanganan obesitas. Jadi nanti banyak prosedur yang berkembang, ada prosedur yang dasarnya ada, kemudian nanti pengembangannya banyak macam-macamnya, dan ini akan tidak kita bahas terlalu dalam, tapi nanti ada satu video yang mencakup 2 prosedur. Tidak bergerak nih ini saya.
Baik, jadi dalam kuliah tamu ini saya akan membahas tentang backgroundnya bagaimana, kemudian kategori dari obesity, kemudian inflammation pada obesitas, komorbid yang terjadi di obesitas, dan ini memerlukan multidisipliner approach, kemudian apa manajemennya, kemudian konsensus diabetik bariatric surgery, dan ini sebagai wacana bahwa dia tidak hanya karena kosmetik ya kita melakukan bariatric surgery itu. Dan ini sudah dibuat konsensus bahwa pada pasien-pasien diabetes yang terjadi hampir 55% pada obes itu ada indikasi untuk dilakukan bariatric surgery. Kemudian prosedurnya bagaimana? Kita akan lihat videonya dan Karyadi case ya, pengalaman kami di Karyadi. Baik, secara background kita tahu bahwa di dunia ini hampir sekitar 1,9 juta miliar juta ya, dan 1,9 miliar dan 609 juta gitu ya. 609 juta terjadi orang obesitas. Jadi banyak sekali. Sebagai gambarannya aja coba dilihat di kelompok koas atau residen, berapa itu yang obes? Karena ada sekitar 39% mungkin sekitar segitu. Dan ini diperkirakan akan terjadi epidemi pada tahun 2025. Bahkan di Amerika sendiri terjadi 30%, ya sekitar 15 juta penduduknya adalah morbid obesity. Di Indonesia dalam penelitiannya Harbuwono dengan didapatkan N dari seluruh Indonesia sampelnya, dari 16.000 sampel itu didapatkan 23,1%. Ya. Dan ini tinggi ya, hampir mendekati Amerika Serikat. Dan juga di Asia, di Afrika juga terjadi demikian. Ini adalah backgroundnya. Dan bagaimana di Jawa Tengah? Itu kan di Jawa Tengah nih. Nah, Jawa Tengah ternyata di daerah Magelang tuh, ini pasiennya diambil dari pasien yang datang ke puskesmas, diukur berat badannya, diukur BMI-nya, ya, dengan didapatkan cukup banyak ya, bahkan di Magelang itu hampir 100%. Ini berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Secara umum dari Provinsi Jateng 6,04%. Tetapi yang terbanyak orang obes itu di Magelang. Mungkin daerahnya sejuk dan lain-lain. Sedangkan di Semarang, Kabupaten Semarang 6,6%. Kemudian Kota Semarangnya 1,68%. Baik, jadi intinya ini bisa menjadi epidemi, jadi masalah bagi kita semua. Ya kan? Sebagai gambarnya begitu. Kemudian kita lihat kategorinya. Kategori dari morbid obesity atau obesitas kita bisa melihat berdasarkan WHO, berdasarkan BMI ya. BMI di mana pada secara umum dikatakan normal itu antara 18,5 sampai 24,9. Ya, BMI, di mana didapatkan dengan cara kilogram per meter persegi luas tubuh. Nah, sudah mulai dikatakan overweight bila dia lebih dari 25. Contohnya saya ini udah 25,4, jadi termasuk overweight. Ya. Dokter Muradi nggak tahu. Baik, obesitas sendiri dimulai pada 30 sampai 34,9 BMI kategori 1, di mana kalau secara pengukuran lingkar perut didapatkan pada laki-laki dan pada perempuan, atau pada laki-laki itu antara ada yang dengan obesitas dengan lingkar perut kurang dari 102, itu sudah terjadi resiko penyakitnya itu tinggi.
pada saat overweight itu sudah meningkat istilahnya. Nah, pada orang obes dengan lingkar perut lebih dari 102 cm pada laki-laki dan wanita itu batasnya ada 88 cm, itu ketika terjadi overweight sudah tinggi terjadi risiko penyakitnya. Ya, antara lain diabetes tipe 2, hipertensi, cardiovascular disease. Ya, ini sangat berisiko. Jadi perhatikan juga ya lingkar perutnya ya. Lingkar perut diukur ya. Caranya gampang tuh, sambil berdiri di depan kaca diukur ya. Kalau kelebihan disentil, ini memalukan. Jadi biar kita tetap sehat gitu. Baik, obesitas tipe 2, 35 sampai 39,9 BMI-nya itu akan terjadi peningkatan very high pada penyakit-penyakit yang komorbid yang terjadi pada obesitas. Ya kan? Dan extremely high bila lebih dari 40 ya. Dikatakan morbid obesity ya. Sudah jadi penyakit ya. Bukan tanda kemakmuran lagi, tapi itu adalah suatu tanda penyakit. Kalau kita sudah berpikir penyakit, maka kita berusaha untuk menangannya dengan baik. Nah, apa yang terjadi pada saat obesitas adalah adanya inflamasi pada adipose, dan ini levelnya rendah ya. Level inflamasi rendah yang terus menerus atau chronic inflammation dengan low level ya. Dan ini terjadi peningkatan di mana ketika dia terjadi peningkatan atau inflamasi pada adipose, maka akan terjadi banyak sitokin inflamasi, sitokin proinflamasi akan keluar. Misalnya TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6 ya, dan terjadi penurunan pada sitokin pro anti-inflamatori seperti interleukin 10. Dan ini semuanya akan berpengaruh. Kalau dia terjadi di pembuluh darah, maka akan terjadi gangguan pembuluh darah, gangguan jantung. Kalau dia terjadi di pankreas, maka akan terjadi bisa DM tipe 2 gitu kan. Jadi ini adalah dasarnya kenapa obesitas itu menjadi suatu penyakit, kondisi yang perlu kita hati-hati ya. Agar apa? Agar kita fight atau melawan obesitas itu sendiri sebagai usaha untuk menjaga kesehatan kita. Ya, ini adalah dasar dari kenapa terjadinya obesitas itu suatu penyakit. Nah, pembesaran atau pembengkakan pada adipose ini juga akan terjadi suatu saat, akan terjadi namanya failure dari selnya. Nah, ketika terjadi failure, terjadi kegagalan sel, maka semuanya akan bisa berkembang ke penyakit-penyakit komorbidnya. Baik, ini adalah yang mendasarinya, inflamasi ya. Nah, komorbid apa yang muncul antara lain pada pulmonari yang berhubungan dengan pembuluh darah, bisa terjadi obstructive sleep apnea, yaitu tiba-tiba ketika tidur tiba-tiba dia seperti tersedak dan tidak bisa bernafas ya. Atau obesity hypoventilation syndrome, terjadi hipoventilasi pada obes. Gampang saja gambarannya, ketika dia berjalan agak cepat sedikit dia ngos-ngosan seperti itu, ya kan? Jadi kita bisa melihat kondisi-kondisi seperti itu. Pada jantung, kardiak yang berhubungan dengan jantung, misalnya adanya hipertensi, high blood pressure. Kemudian ada gangguan penyakit jantung atau heart failure yang menyebabkan hipertensi pulmoner. Meningkatnya risiko arteri coronary disease ya, atau atherosclerosis. Tadi prinsipnya ada inflamasi di pembuluh darah di koroner, maka akan terjadi coronary artery disease atau atherosclerosis. Sedangkan pada komorbid pada gastrointestinal atau abdomen,
Misalnya terjadi gallbladder disease ya. Kita tahu bahwa kalau ada 4F misalnya, female, 40, fertile, dan fat, maka kita itu adalah ini jangan ada nyeri di kita curiga ini pada gallbladder ya. Bisa batu dan lain-lain. Ada GERD ya. Terasa pasien gemuk, terasa dadanya panas ya, nyeri di bagian dada ini, atau recurrent heartburn ya. Kemudian recurrent ventral hernia. Makanya ketika kita akan melakukan operasi bariatrik, kita cek dulu dengan endoskopi ya. Bagaimana gasternya, apakah ada hernia? Bagaimana juga dengan diafragmanya? Begitu, ada ventral hernia. Nah, baik. Pada endokrin, diabetes tipe 2 itu hampir statistik mengatakan 55% orang obesitas itu bisa terjadi diabetes ya. Kemudian hirsutism, hiperlipidemia, hiperkolesterolemia ya, dicek semuanya. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang komorbid yang menyertai obesitas ini. Kemudian pada genitourinaria reproduktif ya, terjadinya frequency urinary tract infection, stress, urinary incontinence, menstrual irregular, atau infertility atau kemandulan. Kemudian pada muskuloskeletal dengan berat badan yang begitu kuat dan memperberat penumpuan pada lutut, maka terjadi degeneration of knee and hip ya. Kemudian disc herniation, chronic non-surgical low back pain. Begitu banyaknya komorbid yang terjadi pada obesitas. Pada kulit bisa terjadi multiple disorder ya. Kalau dilihat itu dibuka ya, mudah sekali jamur-jamur itu dia berkembang di lipatan-lipatan tubuhnya ya. Bisa terjadi jamur, bisa terjadi iritasi ya. Most related to diabetes and yeast infection ya. Infeksi jamur between skin fold, di antara lipatan-lipatan kulit. Risiko kanker bisa terjadi breast atau kanker payudara, kanker di uterus, prostat, renal, kolon. Kolon merupakan salah satu faktor risiko ya, obesitas terjadi kanker di kolon. Kanker di pankreas, gastrik, gallbladder, dan endometrium. Dan yang terakhir adalah menurunnya life expectancy ya, morbidity, obese patient 10 sampai 15 tahun, kurang dari 10 tahun daripada orang normal. Menurunnya umur kematian gitu. Jadi 10 atau 50 tahun lebih cepat meninggalnya dibanding orang normal. Itu adalah komorbid dari obesitas. Kemudian bagaimana manajemennya? Manajemen morbid obesity ya, kita akan membahas sedikit tentang bariatric ya, surgery. Tentunya dengan indikasi. Indikasinya apa? Bila pasien lebih dari 40 km BMI lebih dari 40 atau BMI level 3, obes level 3. Ini sudah menjadi indikasi dilakukan bariatric surgery. Kemudian pasien dengan BMI antara 35 sampai 40 tentunya juga dengan komorbid yang terjadi. Nah, ini mungkin masukan untuk para senior di USU bahwa BPJS bisa membantu ketika ada menyebutkan komorbidnya.
Jadi tidak hanya bariatric surgery saja diagnosisnya, tapi komorbidnya disampaikan untuk membantu pengklaiman. Jadi ini yang dilakukan di Karyadi, dan saya berterima kasih pada Karyadi, Rumah Sakit Dr. Karyadi sudah membantu untuk pengembangan bariatric surgery. Nah, bagaimana dengan orang Asia? Nah, orang Asia ini dikatakan bahwa orang BMI 27,5 dengan tadi komorbid itu sudah merupakan indikasi dengan komorbid. Nanti ada konsensusnya ya. Jadi kalau orang Asia itu untuk dikatakan kriteria tadi dikurangi 2,5 poin. Ya, ASEAN BMI dengan 27,5 atau lebih dengan komorbid, maka dia sudah masuk ke indikasi bariatric surgery. Nah, bagaimana dengan komorbid yang lain? Komorbid itu, maka disinilah peran dari multidisipliner team ya, pre, in maupun post bariatric surgery. Nah, tim-timnya apa aja? Ini adalah multidisipliner teamnya. Ada clinical nutrition ya, gizi, spesialis gizi, endocrine metabolic, dan ini akan disesuaikan dengan penyakit-penyakit yang muncul tadi. Misalnya kalau untuk gizi jelas ya bahwa yang utama adalah gizi, bedah, kemudian yang lain mengikuti apakah ada muncul atau tidak. Kalau dia ada DM ya dengan endokrin, kalau dia ada kelainan jantung atau ada masalah dengan jantungnya ya kardiologis, nah dia ada masalah di pankreas atau itu gastroenteropatologi, malah ada sleep apnea dan itu kita konsulkan atau dirabarkan dengan pulmonologis. Tidak jarang juga pasien-pasien obes dengan depresi karena dibully teman-temannya, maka dia dengan psikiatri. Ini kita cek preoperasi bagaimana kondisi psikiatrinya. Karena kalau ada masalah dengan psikiatri sehingga dia tidak mampu terjadi perubahan hidupnya, dia menjadi stres malahan, maka tidak dilakukan kontraindikasi relatif untuk bariatric surgery. Fisiatris maupun psikiatri ya. Kemudian infectious disease. Jangan lupa pasien-pasien obes itu terjadi inflamasi, sehingga ketika terjadi inflamasi maka bisa menjadi berlebihan ya pada obes. Oleh karena itu pada masa pandemi ini kita belum berani untuk mengambil risiko ya. Karena orang kan berharap baik ketika dilakukan bariatric surgery. Nah, baru kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh digestive surgeon, dan setelah sekitar 18 bulan atau 2 tahun sampai 2 tahun itu adalah masa optimal terjadi penurunan bariatrik atau penurunan BMI. Dan di sana biasanya dilakukan plastik surgery untuk penanganan kosmetiknya. Baik. Nah, ini adalah konsensusnya ya. Pada Diabetic Surgery Summit 2 didapat konsensus bahwa pasien dibagi menjadi 2 pada pasien diabetes. Ada pasien diabetes yang obes dan pasien diabetes yang non-obes. Pasien diabetes yang non-obes jelas tidak merupakan indikasi dilakukan bariatric surgery. Sedangkan pasien diabetes yang obes dengan kriteria BMI 30 untuk orang non-Asia dan orang Asia 27,5, maka akan dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah kelas pertama, kelas 1, di mana tadi ya BMI-nya menyesuaikan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu dicoba dulu dengan obat-obatan, dengan perubahan pola hidup, dengan obat-obatan, dengan diet yang baik. Bila gula darahnya terkontrol dengan baik, maka dia tidak indikasi dilakukan bariatric surgery. Tetapi bila dengan obat-obatan, dengan olahraga atau
lifestyle yang baik, dengan diet yang baik, dia tidak terkontrol atau poor control, maka dia dipertimbangkan untuk bariatric surgery. Ya, ingat ya, Asia adalah 27,5 BMI-nya. Nah, sedangkan yang kelas 2 dan kelas 3, di situ baik yang terkontrol maupun tidak, itu adalah dipertimbangkan, bahkan direkomendasikan, kalau tidak terkontrol, direkomendasikan untuk dilakukan bariatric surgery. Ya, ini adalah istilahnya konsensus bersama bahwa ini oleh di Diabetic Surgery Summit, bahkan di sana tidak hanya dokter bedah tapi juga dokter endokrin, dokter penyakit dalam, ya. Jadi ini sudah disepakati bahwa salah satu terapi terhadap diabetes itu adalah bariatric surgery, tentunya sesuai dengan indikasi. Bagaimana mekanisme bariatric surgery untuk diabetes? Yaitu ternyata ada, tidak hanya ketika pertama kita baca dulu dari bawah, ya, ketika dilakukan pemotongan lambung, ya, tidak hanya mengurangi makanannya, tapi juga akan terjadi perubahan hormonal. Kenapa? Letak grelin itu ada di fundusnya. Nah, ini kita ambil grelinnya. Dia akan terjadi penurunan grelin, peningkatan protein peptin YY, GLP-1, kemudian FGF19. Ya, ini ada peningkatan. Kemudian terjadi juga penurunan gastric volume ini tadi ya, retriksinya. Kemudian terjadi peningkatan gastric emptying, cepat pengosongannya. Sehingga ini akan terjadi adaptasi dari ususnya, dari usus yang lain. Kemudian selain itu juga akan terjadi peningkatan bile acid, ya, atau putaran cairan padunya akan meningkat. Kemudian agar perubahan mikrobiom yang ada di dalam ususnya itu sendiri. Nah, mekanisme ini pada saat diabetes, maka untuk keseimbangan glukosanya akan membaik, kemudian akan terjadi peningkatan sensitivitas insulin, sehingga dia akan lebih mudah mentransfer glukosa itu dalam darah ke dalam organ yang dibutuhkan. Kemudian pada energinya, maka ketika terjadi penurunan volume gaster, maka akan terjadi kebutuhan foodnya atau intake-nya akan menurun. Ya. Jadi massa lemaknya juga akan turun, ya, begitu. Nah, ini semuanya juga akan mempengaruhi otak kita. Jadi tidak hanya itu, tapi ada umpan balik feedback ke otak kita. Jadi ada putaran. Dan inilah ketika grelin dan leptinnya menurun, leptinnya meningkat, maka kita akan berpikiran ini akan terasa grelin akan menurunkan rasa lapar, sedangkan leptin merangsang kita supaya tidak ingin makan gitu. Jadi malas makan. Jadi pasien-pasien yang sudah dilakukan bariatrik itu, dia lihat teman-temannya makan banyak itu, jadi tidak semangat untuk makan. Jadi, dan itu adalah timbal balik yang terjadi secara hormonal dalam tubuh ketika dilakukan bariatric surgery. Nah, bagaimana prosedur bariatric surgery itu? Ada beberapa perkembangan yang ini adalah yang dasar. Yang pertama adalah gastric bending, yaitu di fundus dari gasternya itu diikat, di bending. Agar apa? Agar tidak banyak makanan yang masuk. Ya, ketika makan 100 cc aja sudah penuh. Tapi ini tidak banyak komplikasinya dan banyak ketidakberhasilannya sudah ditinggalkan. Kemudian yang B itu adalah sleeve gastrectomy. Ini sudah berkembang dan menjadi prosedur standar, ya, dilakukan sleeve gastrectomy. Kemudian yang C adalah Rock and Y, gastric bypass, ya, dengan
menyisakan sedikit pada gaster sekitar 50 cc, kemudian dilakukan bypass ya, jejunostomi. Kemudian ini adalah BPD, yang terakhir ini bypass dengan pankreatik dan duodenal switch ya. Dan ini adalah dasarnya. Sedangkan sekarang berkembang banyak, ada mini GB, ada SADI, ada PGB. Di Semarang sendiri ada 2 yang menganutnya, yang ketika BMI kurang dari 40 dan indikasi yang lain menyesuaikan, maka dilakukan sleeve gastrectomy. Dan bila lebih dari 40 atau tipe 3 kita lakukan dengan proximal jejunostomy bypass sleeve gastrectomy, PGB gastric sleeve gastrectomy SG. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan operasinya. Sudah 41 menit ya. Bentar. Aman aja. Aman ya. Nah, ini videonya ya. Saya akan jelaskan ini mungkin penting buat presiden dan buat yang lain agar kita ini benar-benar teoritik, jadi bisa dipahami. Nah. Jadi ini adalah pasien dengan BMI, ini pasiennya BMI 67. Jadi ini dilakukan proximal gastric sleeve gastrectomy. Nah, itu dilakukan retraksi pada heparnya. Kemudian pertama ini dilakukan sleeve gastrectomy dengan membuka omentumnya pada kontra incisura agar di situ yang aman, tidak banyak perdarahan. Nah, itu ketika dibuka, dibuat tunnel. Nah, baru kemudian menyusuri curvatura mayor, naik terus sampai ke fundus. Nah, ini adalah gambarnya. Ya. Jadi terus naik. Ya, hati-hati di sini ada pembuluh darah gastrik, ya, yang menempel dengan lien. Sering terjadi perdarahan. Kalau tidak perdarahan agak susah untuk mengatasinya. Kemudian di bagian posterior dibebaskan. Ini sudah mulai sampai ke fundus. Kami menggunakan alat-alat standar semuanya, dokter Adi. Jadi yang biasa kita pakai untuk kolon dan lain-lain itu. Nah, ini yang daerah yang krusial di sini. Ini belum memanfaatkan Tapi baru 2 pot kan. Belum dibutuhkan untuk pot yang ketiga. Nah, kemudian ini menyusuri ke daerah antrum, momentumnya sampai sekitar 4 sampai 6 cm dari antrum ini. Sekitar 2. Satu bowel itu sekitar 2 cm. Nah, sekitar 4 atau 6 cm di situ dikasih marker. Nah, kemudian di marker dulu, menyusuri sebelum nanti dipasang buji ya, buji untuk mencegah supaya tidak ukurannya pas. Kami mempunyai buji nomor kalau nggak salah 36 atau 37. Setelah itu dilakukan stapler. Ini proses sleeve gastrectomy ya. Jadi ini di clip. Ada
ada lagunya ya. Nggak apa-apa deh. Iya. Lagunya Nisa Saban. Yang buat anak-anak ya dia. Jadi ini hati-hati ya, harus bersih bagian posteriornya. Ya, lanjut sampai ke fundus. Nah, batasnya tadi kita buat marker dan ini pengukurnya adalah bujinya. Agar kita tidak terjadi penyempitan atau struktur ya. Yang menonjol sebelah kiri itu adalah buji. Terus menyusur sampai fundus. Ya, kita butuh sekitar 5 stepper, dokter. Jadi satu stepper itu harganya sekitar 2 juta ya, makanya cukup mahal ya, operasinya. Nah ini sampai di fundusnya sampai terlihat. Ini baru kita memanfaatkan asisten ya untuk menarik ya. Biasanya dibutuhkan 5 pot. 1 pot untuk kamera, 2 pot untuk operator, 1 pot untuk asisten, dan 1 pot untuk retraktor heparnya itu. Untuk retraktor tidak harus pakai retraktor, bisa dibuat dari PDS ya, ditarik ke atas juga bisa. Nah ini sudah sampai di fundus, jaraknya sekitar 1 cm dari esophagus ya, esophagus junction. Nah, setelah itu, karena kita menggunakan pasien ini lebih dari 40 BMI-nya, maka kita gunakan dengan proximal jejunostomy bypass. Nah, dilihat ada perdarahan aktif atau tidak. Kalau ada perdarahan aktif bisa di counter, atau saya jahit ini dengan saya lakukan omentoplasti dok. Ini saya jahit ada perdarahan, saya jahitkan dengan omentum. Kemudian jadi yang utama adalah sebenarnya timnya itu kameramen sangat penting ya. Kameramen harus yang nyaman sehingga kita mau view-nya lebih bagus. Nah, ini lakukan omentopeksi. Saya menggunakan PGA 30. Kalau punya yang bisa auto, saya tidak menyebutkan ini bukan merek karena tidak ada sama sekali ya, nggak ada sponsor, jadi tidak juga merek itu lebih nyaman. Tapi kami di sini pakai standar semuanya, standar BPJS untuk Rasul. Jadi kami standar BPJS apa adanya semuanya, klipnya pun yang ada. Nah klipnya itu sebaiknya yang pertama adalah yang gold dulu atau green, gold, baru kemudian blue untuk yang, atau gampangnya 4,5, kemudian 3,8, kemudian 3,5. Nah untuk fiksasinya kita klip aja. Jadi benar-benar bergaya BPJS lah. Ya. Karena pasien saya semuanya BPJS. Nah, sekarang lakukan untuk proximal
Jejunostomy bypass dihitung dari trades, dari ligamentum trades sekitar 30 cm dari ligamentum trades. Perlu diperhatikan jangan sampai terbalik. Terus 10 itu 30. Nah, di sini dilakukan reseksi. Reseksinya dengan yang wide ya, atau 2,5. Nah, ini dengan yang wide. Kemudian diukur sekitar 300 cm ke arah proksimal, baru di bypass. Ini tujuannya adalah tadi malabsorpsi ya. Jadi untuk teorinya tadi kan ada retriksi, ada malabsorpsi, ada perubahan dari mikrobiota, semuanya tercapai pada teknik ini ya. Kalau malabsorpsinya sekitar 300 cm itu cukup berkurang. Bagaimana mengecilin volumenya? Saya nggak tahu. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, ini sekitar 300 cm dokter dari tadi yang dipotong tadi. Ingat bahwa pada orang obes itu sekitar 6 meteran lah. Jadi ini kita kurangin separuhnya. Nah, kemarin saya diskusi dengan guru saya, ternyata mereka hitung sekarang. Dulunya nggak pakai dihitung dari ujung sampai ke ujung, sekarang dihitung kemudian diambil separuhnya. Kalau memang 8 meter ya diambil 4 meter. 4 meter. Jadi separuh dari panjang iliumnya. Nah, ini sekarang dilakukan bypass, jejunostomy, jejunoiliostomy. Saya tadi lupa nggak saya edit dulu videonya yang nggak ada musiknya. Baik ya, ini di bypass ya, dengan yang perhatikan jangan kebalik ya arahnya ya. Ini di bypass dengan stapler yang wide atau 2,5. Nah ya, jejunoiliostomy bypass. Ini pentingnya asisten ya membantu. Nah, ini langsung di stapler. Staplernya itu perhatikan dihitung dulu 20 detik, kemudian baru dilakukan stapler. Nah, baru dijahit. Ya. Ya, begitu. Saya menggunakan PGA juga 30. Ini karena kebiasaan aja. Kebiasaan open begitu jadi saya bawa. Teman-teman di yang lain biasanya menggunakan PDS ya. Saya pernah nyoba PDS itu lebih susah, nggak biasa aja. Karena dia kaku kan jadi agak susah. Iya. Nah, untuk PDS ini saya lebih nyaman, PGA lebih nyaman. PGA 30.
saya tegel dulu agar mudah, terutama yang penting yang bagian bawah, karena nanti pada saat terakhir itu mempermudah sekali. Video saya bisa dilihat dengan jelas ya di sana. Jelas. Alhamdulillah, nggak putus-putus. Ya agak ini sedikit lambat gitu dia. Karena sinyalnya. Sinyal betul. Nah ini kemudian ditutup. Seperti jahit biasa aja. Saya biasanya wall layer. Musiknya kayak musik Medan. Musik Sumatera ya. Kasih malu mana ya. Pas banget. Ya. Ya Dokter Astro ya. Gayanya musik Sumatera. Musik Sumatera kan? Musik Sumatera Barat Taluang. Nah, beginilah cara kita bypass. Jadi mengurangi panjangnya dari ujung. Kalau residen yang mau ikut jadi asisten, saya suruh lihat dulu di YouTube saya itu, jadi bisa mereka biar paham. Jadi lebih match gitu. Kalau mereka sama sekali nggak paham, nanti bingung, nggak cocok. Nah yang terakhir setelah bypass baru ditutup Peterson pouch-nya agar tidak jadi hernia internal. Ini kita tutup sebentar. Mirip dengan kita kalau bypass kamu jadi biasa aja, cuma kita lakukan secara laparoskopi. Prinsip-prinsipnya hampir sama. Dan saya lagi-lagi masih memakai PGA aja karena kebiasaan dong. Ya. Kalau punya yang bisa auto atau itu ya nggak apa-apa. Tapi nanti nggak di ACC sama BPJS. BPJS. Ini minimalis dokter. Nah ini adalah Peterson pouch-nya sampai ke dasar. Oh maaf ini ternyata nggak ngecas ya. Aduh, kok gak ngecas ternyata baterainya. Nah. Dek. Ada asap. Sebentar ya dok. Ini. Ya. Betul. Ini apa nggak nyala lampunya? Dek. Ini kok nggak nyala chargernya? Ada. Dek, nggak nyala deh. Nggak ngecas tuh. Loh mati.
jahit ya tadi ya. Kemudian ini Peterson pot sudah, ini udah hampir selesai tadi. Nah ini kalau sudah selesai baru kita mengeluarkan gasternya dengan kantong plastik yang besar ya. Nah ini dimasukkan. Ini dikeluarkan dari insisi yang di umbilikal. Nah, ini timnya. Itu gasternya. Ini post op hari kedua, pasien sudah pulang dokter. Hari keempat pulang. Hari keempat pulang. Sehari di ICU, kemudian aman, kembali ke ruangan, aman, tidak ada muntah, tidak ada panas, tidak ada nyeri, pasien pulang. Dia bisa jalan. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah data dari teman-teman Imbas ya, yang kemarin saya dapatkan dari sekretarisnya, bahwa di Indonesia belum banyak ini data yang masuk. Di Jakarta ada 63 di Omni, kemudian di Bali 2, Semarang 10, kemudian di Jakarta lagi 4, kemudian di Jakarta juga 7, kemudian ada satu lagi 56, kemudian dari Bandung 21, ada data lagi dari Bali tapi belum masuk. Jadi belum banyak mungkin ada yang juga yang belum melaporkan. Dan ini adalah macam-macamnya, ada yang sebagian besar adalah LSG atau laparoscopic sleeve gastrectomy. Kemudian Rock and Y, MGB, SADI, PGB, SG. Ya, ini saya yang PGB ya, jadi kemudian DGB, OAG, jadi macam-macam, jadi banyak sekali macamnya, sehingga data yang kami dapatkan seperti ini sampai tahun kemarin ya. Nah ini adalah tim kami. Ada digestive surgeon, ada 2, dokter saya dan dokter Dimas Erlangga, kemudian perawat, endokrin, psikiatri, dan kami satu tim. Kami punya group work dan didukung oleh case manager sama dari Karyadi. Ini ada 2. Jadi ini penting ya, dukungan dari manajer rumah sakit itu penting untuk pengembangan bariatric surgery. Sebenarnya kalau dibuat mereka masih bisa menerima dengan BPJS, artinya tidak dirugikan gitu. Jadi mereka bisa membuat diagnosis lain untuk mengcover biaya bariatric surgery. Dan kalau dibandingkan dengan laparoskopi kolon, maka misalnya kita melakukan operasi LAR gitu kan butuhnya staplernya aja 2 yang internal, kemudian sirkular 1 kan 3. Jadi sebenarnya tidak berbeda jauh gitu loh dan kita bisa mengklaim dengan banyak komorbid yang terjadi pada orang obesitas. Sedangkan kolon kan cuma kolon kanker kolorektal aja gitu. Nah, dari segi gizi ada masuk, dari endokrin masuk, dari jantung masuk, akhirnya bisa terpenuhi. Itu yang menjadi evaluasi dari manajer. Adalah evaluasinya selama 6 bulan, terjadi penurunan BMI signifikan sekitar 90%, tapi ada juga yang tidak. Targetnya itu adalah 10 poin BMI. Misalnya dari 31 jadi 25. 31 itu adalah sudah termasuk obes, kemudian 25 sudah overweight ya.
Kemudian 33 jadi 26, 36 jadi 25, 37 29, 65 jadi 56, 65 itu sekitar 10 poin. 73 jadi 61. Udah tercapai sebenarnya untuk penurunannya. Ada yang 108, kemudian BMI-nya jadi 88, kan berarti sekitar 20 poin. Cukup bermakna ya. Ini menurut kan sudah jadi penelitian, karena belum publikasi jadi belum bisa saya sampaikan. 90% mengalami penurunan BMI secara bermakna. Ada satu yang regain ya. Dan ini dipengaruhi oleh olahraga pasien setelah operasi, kemudian juga dietnya ya. Ada juga faktor-faktor lain. Demikian Dr. Asrul, sedikit tentang bariatric surgery. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi wacana bagi para residen. Ya, demikian ya. Baik, terima kasih. Saya tutup share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhni atas paparannya yang cukup menarik ini ya. Ternyata bariatric surgery ini bukan semata-mata kosmetik, ternyata juga untuk kesehatan ya, terapi, terutama pada pasien-pasien dengan komorbid yang tadi sudah sampaikan. Semoga kiranya apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga pada anak-anak kami di sini, baik PPDS maupun dokter muda. Dan insya Allah mungkin nanti dokter Adi, kami mungkin coba mengajukan ini dulu lah untuk di Medan kayaknya. Iya, cukup Dok. menarik. Mudah-mudahan nanti dengan BPJS bisa membantu untuk melaksanakan ini. Mungkin nanti kita juga bisa mengajak dokter Muhni lah ke Medan. Siap. Asal diajak ngopi aja. Lagi mungkin di Medan dokter Adi ya. Asal diajak ngopi sama dokter Asrul lah. Iya. Kita beri kesempatan untuk adik-adik dokter PPDS dan juga dokter muda. Silakan kalau mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu tentang ini, tentang bariatric surgery dengan dokter Muhni, dipersilakan. Ayo silakan, dokter muda, dokter PPDS dan dokter muda sekalian, yuk. Iya, asik loh ini. Siapa tahu bermanfaat buat kalian. Iya. Izin dok, Tia dok mau bertanya dok. Okay. Silakan. Untuk dokter Muhni saya mau bertanya dok, untuk komplikasi tindakan ini apakah sering terjadi dok, misalnya kayak leakage gitu dok, atau untuk komplikasi jangka panjangnya misalnya stenosis gitu dok, jadi sehingga pasiennya ada obstruksi di kemudian hari dok. Ya. Terima kasih dok. Baik. Langsung dokter? Langsung atau ditampung dulu? Langsung aja ya. Oh, ditampung dulu boleh. Yang lain silakan lagi, yang lain yuk. Atau langsung aja dok, biar berkembang. Langsung aja. Baik. Fatia, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi komplikasi pada bariatric surgery itu dibagi dua. Ada yang early komplikasi dan late complication. Jadi yang early itu misalnya perdarahan ya, ketika durante operasinya itu terjadi. Kemudian yang late atau itu yang lambat itu bisa terjadi leak atau bocor, bisa terjadi herniasi, bisa hernia internal, bisa terjadi. Tapi kejadiannya, prosentasenya itu sama dengan laparoskopi kolesistektomi, hanya sekitar 0,6. Nah ini semuanya tergantung dari prosedurnya juga. Kalau yang paling sedikit komplikasinya itu adalah sleeve gastrectomy, ya kan? Memang keberhasilannya untuk diabetes itu 75%, ya kan? 75% kemampuannya untuk mengatasi terjadinya diabetes, tidak 100% memang. Untuk keberhasilan tadi, untuk yang saya lakukan itu sekitar 90% untuk penurunan berat badannya. Dengan target BMI-nya turun 10 poin, ya kan? Itu 90% yang di saya. Nah, secara umum juga sekitar 70% lah. Jadi begitu. Tapi untuk semakin bagus, misalnya pada Rock NY, itu keberhasilannya untuk penurunan berat badannya itu lebih tinggi, tapi komplikasinya juga lebih banyak, ya kan? Ya, begitu. Misalnya
peptic ulcer ya atau marginal ulcer itu banyak terjadi 20% pada Rock and White, tapi pada sleeve gastrectomy tidak. Nah, pemilihan ini penting. Misalnya pada usia muda atau belum nikah dan lain-lain, kita pilihnya sleeve gastrectomy. Nah, itu semuanya ada patokan-patokannya. Tentunya kalau dilakukan adalah kita milih yang paling sedikit terjadinya komplikasi sesuai dengan kondisi pasiennya. Tapi secara umum sama dengan komplikasi-komplikasi yang terjadi hanya 0,6% pada mortalitasnya, 0,6% mortalitasnya dan morbiditasnya 6%. Hampir sama dengan kolesistektomi, laparoskopi appendektomi hampir sama. Begitu dokter. Begitu Fatia, makasih, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dr. Murni. Mungkin yang lain silakan, presiden yang lain atau dokter muda. Assalamualaikum dok. Mau nanya, silakan. Siapa yang mau nanya nih? Afra dok. Ya, silakan. Dok, pada sleeve gastrectomy kan kita kira-kira menyisakan gasternya sekitar 60 sampai 120 mili. Kira-kira apa ada kemungkinan entah setelah beberapa tahun volume gaster itu bisa bertambah hampir seperti semula dok? Misalnya dia jadi dilatasi bila tidak ada kontrol dari diet pada pasien. Terima kasih dok. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang kita menyisihkan 20% dari volume gaster. Yaitu kalau diukur itu sekitar 100 cc. Jadi setelah dipotong itu kita dimasukkan methylene blue untuk mengecek terjadinya leak atau tidak durante operasi. Itu sekitar 100 cc sudah penuh itu. Sudah kembali ke NGT. Jadi pasien dengan segitu. Nah, apakah bisa terjadi regen atau kembali membesar? Bisa. Ini tergantung dari pasiennya. Gitu. Nah, kalau di Semarang 10% itu bisa kembali. Itu pun yang dilakukan sleeve gastrectomy. Dia mulai dari awal tidak disiplin dalam menjaga dietnya. Ya, ketika volume 100 cc itu awal-awal jelas dia akan muntah itu kalau dia paksa. Tapi kalau dia nakal atau itu dia naikin dari 100 cc jadi 150, terus dia nanti jadi 200, kemudian jadi 300, satu piring masakan Medan bisa nambah itu. 2 mangkok soto pajak sudah lebih dari 300 cc itu. Jadi istilahnya lama-lama bisa kembali sekitar 10% itu pasiennya. Di kami ya, di penelitian kami begitu. Jadi memang bisa, makanya ini pertama tadi salah satu kontraindikasi relatif dilakukan bariatrik adalah adanya gangguan psikiatri. Dia tidak mau menerima kondisi itu. Nah, ketika nggak mau ya jangan dipaksa. Dia malah stres nanti. Dia harus yakin bahwa ini adalah untuk pengobatan. Nah, pasien-pasien yang biasanya yang begitu itu adalah pasien yang punya semangat dalam dirinya. Ini saya ingin sembuh dari penyakit. Ya, tadinya dia nggak bisa jalan tuh dia, yang 260 itu. Jalan aja susah ngos-ngosan. Sekarang dia sudah berani naik gunung merbabu tuh. Bener itu. Dia kemarin baru kami punya grup WA ya. Dia kirim foto itu. Dok, saya udah naik gunung, Dok. Kan seneng kan? Dia kehidupannya sudah kembali normal ya. Sudah berani foto telanjang dada kan tadinya kan enggak. Artinya itulah yang diharapkan ya. Dia kembali sehat untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Bagus sekali Mira pertanyaannya. Dokter silakan dokter. Ya, terima kasih. Silakan lagi mungkin yang lain masih ada? Mungkin 1-2 pertanyaan lagi untuk residen dan dokter muda. Silakan. Izin dokter Hamid, dokter. Hamid. Ya, silakan. Izin dokter mau bertanya, tadi kan kalau bariatric surgery itu terbagi atas 2 tindakan, yaitu sleeve gastrectomy dengan bypass. Apakah sangat berbeda bermakna antara jika hanya dilakukan sleeve gastrectomy tanpa melakukan bypass, dokter? Iya, jadi tergantung dari indikasinya.
Tadi saya katakan kalau di Semarang dan ini kalau kurang dari 40 BMI-nya kita masih menggunakan sleeve gastrectomy. Bila di atas 40 kita ditambahkan dengan bypass. Tadi tujuannya adalah tidak hanya restriksi makanan tapi juga ada gangguan malabsorpsi di sana. Ya kan? Kita mengurangi reabsorpsi nutrisi ya sepanjang sekitar 300 cc. Ya kan, untuk mempercepat juga bile circle-nya, bile fluid-nya jadi tergantung masing-masing. Kalau hanya SG pada lebih dari 40 BMI lebih 40 maka kurang. Dari sekian pasien itu ada satu yang BMI-nya lebih 40 kita lakukan LSG, maka dia untuk optimalnya tidak sebagus dengan bypass gitu deh. Jadi tergantung indikatornya. Ya, kalau dia masih muda misalnya, ya tidak perlu dilakukan yang macam-macam karena dia masih istilahnya masih pengen hamil dan lain-lain, ya kan? Nah, berbeda lagi kalau dia dengan DM yang sudah lama, maka perlu ROC-NY misalnya, begitu. Jadi indikasinya masing-masing. Adakah penyakit komorbid yang berat? Ada hernia misalnya. Hernia diafragma. Ya, jadi itu ada pengaruhnya, nanti dilakukan apa gitu. Ada komunikasinya. Makanya persiapan preoperasi itu penting untuk menentukan operasi apa yang paling bagus. Begitu Dokter Hamid, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih dokter. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi dan membatasi nanti mungkin satu waktu insya Allah kalau misalnya kita sudah ingin melaksanakan nanti mungkin Dokter Muhni kita undang ke sini insya Allah ke Medan bisa ketemu langsung gitu. Siap. Nah, ini kita kasih satu pertanyaan lagi untuk residen, silakan. Dari Chief Residen mungkin. Yang stasiun digestif mungkin Dokter Batara. Assalamualaikum dokter, Rinadi dok. Dengan siapa nih? Rinadi, silakan. Rinadi dok. Silakan. Ingin mau bertanya dok. Menurut pengalaman dokter dok, seberapa sering dok terjadi dumping syndrome dok pada pasien post bariatric surgery ini dok? Ya. Kemudian jika terjadi dumping syndrome, bagaimana cara kita mengatasi dokter? Baik. Jadi pasien saya kebetulan tidak ada yang ROC-NY. Makanya sampai ini tidak ada terjadi dumping syndrome karena masih ada antrumnya kan, masih punya antrum dia untuk mencegah itu. Jadi masih pasien 10 pasien saya itu yang dilakukan LSJ dan PJBSJ. Jadi saya masih berpatokan pada sleeve gastrectomy aja. Kalau misalnya ROC-NY tanpa dengan memotong antrumnya, maka kemungkinan terjadi dumping syndrome terjadi, dan ini tidak terjadi. Begitu Rinadi. Ya kan? Baik dok, terima kasih dok. Ya, Dokter Adi gimana? Dokter Adi? Ya, Kita padakan sampai di sini dulu. ya boleh. Lebih udah. menarik kalau kita jumpa langsung dengan yang bersangkutan kayak ini. Ya, insya Allah lah mungkin Dokter Muhni ya. Insya Allah nanti mungkin kami Dokter Adi ya. Coba kita Ya, ajukanlah tepatnya dengan direktur. Mana tahu kita bisa membantu masyarakat juga dengan bariatri ini. Dan tentunya kita ya menghadirkan pakar-pakar kita lah ya ke Medan ya. Betul. Dokter Muhni insya Allah nanti bisa jadi Insya Allah dokter, siap kita dokter. di Medan ya dok ya. Siap. Semoga kiranya apa yang disampaikan Dokter Muhni ini menjadi amal ibadah yang tanpa batas sampai seterusnya, mungkin yang ikut dalam acara ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini, dapat menerapkannya nanti di masyarakat, paling tidak ya adalah unsur amal ibadah di sini saya kira cukup memberikan pencerahan. Amin, insyaallah. Saya kira mungkin itu saja Dokter Adi yang kita dari moderator kita kembalikan kepada departemen. Dipersilakan Dokter Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Asrul. Ya, terima kasih sekali lagi
Dr. Mughni bermanfaat sekali sehingga bisa setidaknya membuka wawasan pada adik-adik dan peserta PPDS dan P3D Koas di USU. Saya rasa itu saja. Tak ada lagi yang bisa saya ungkapkan. Hanya terima kasih banyak nih. Sama-sama dokter. Ya, Dengan senang hati. Iya, ada waktu lagi nanti kita Insya buat lagi cerita-cerita tentang apalah semua tentang bedah digestif. Ya. Saya rasa itu saja. Saya padai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, Dr. Mughni. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum difoto nih, adik-adik. Ya, foto. Iya, boleh foto dulu nih. Mana nih? Buka on kamera yuk. Ayo, Siapa foto. nih yang ngambil? Ya, Lupa. silakan dok. Iya, ada fotonya mesti. Nathan atau siapa hostnya? Sedang difoto, Dok. Iya, ambil terus. Oke. Sudah, Fen? Sudah, Dok. Sudah, oke. Sudah ya, makasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih ya, Dr. Mughni. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Lab. Makasih semua. Ya, Yuk. terima kasih. Recording stopped.